Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Num yang sedang mendatangi sebuah tempat latihan tinju. Num datang untuk menagih hutang kepada pemilik tempat tersebut yang tak kunjung membayar. Diketahui Num ini bekerja untuk seorang bos mafia dan bertugas sebagai penagih hutang. Pemilik tempat tinju itu ternyata tidak mau menyerah begitu saja. Ia meminta dua anak buahnya untuk menghadapi Num sehingga inilah yang terjadi. Dengan mudah, Num berhasil melumpuhkan keduanya. Ia segera memojokkan pemilik tempat tinju. Pria itu sempat memohon ampun dan berjanji akan segera melunasi seluruh hutangnya. Namun karena sudah terlalu sering memberikan janji palsu, Num memberikan peringatan keras dengan cara ini cuy. Saat Num hendak meninggalkan tempat itu, pemilik tempat tinju ternyata berniat menyerangnya menggunakan senjata api. Num refleks menghadapi serangan tersebut. Naasnya, tembakan itu justru mengenai anak dari pemilik tempat tinju. Anak itu pun tidak berhasil diselamatkan. Num merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. 10 tahun pun berlalu. Num masih menjalani masa hukuman di penjara, tetapi beberapa hari lagi ia akan dibebaskan. Kali ini Num bertekad untuk mengubah hidupnya. Selama berada di penjara, ia sering mendengarkan ceramah dari seorang biksu yang mengajarkan tentang kehidupan dan pertobatan. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Num bebas dari penjara. Orang pertama yang ia datangi adalah kuil milik biksu yang selama ini memberikan nasihat kepadanya. Saat bertemu dengan sang biksu, Num meminta nasihat tentang apa yang harus ia lakukan setelah bebas. Num tidak ingin kembali ke dunia penuh kekerasan ataupun menjadi anak buah bos mafia. Sang biksu mengatakan bahwa salah satu muridnya sedang membutuhkan seorang supir untuk mengantar paket. Mendengar kesempatan tersebut, Num langsung menerimanya. Baginya pekerjaan sederhana sekalipun tidak masalah selama bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang terbaik. Beberapa bulan pun berlalu. Num sudah bekerja sebagai supir pengantar paket. Suatu hari setelah seharian bekerja, Num menepi untuk makan di sebuah warung milik seorang nenek-nenek. Saat sedang makan, Num melihat cucu nenek yang masih kecil ikut membantu berjualan. Num merasa kasihan karena menurutnya anak seusianya seharusnya tidak perlu ikut bekerja. Sebelum pergi, Num menyelipkan sejumlah uang di balik piring untuk membantu cucu si nenek. Namun karena anak itu sangat jujur, ia justru memanggil Num dan mengatakan bahwa uangnya telah tertinggal. Num menjelaskan bahwa uang tersebut memang sengaja ia berikan untuknya. Saat Num hendak masuk ke mobil, sekelompok preman datang dan menghampiri warung si nenek. Rupanya mereka datang untuk menagih hutang. Si nenek mengatakan bahwa ia belum memiliki cukup uang untuk membayar. Para preman itu pun mulai bersikap kasar dan bahkan hendak merusak dagangannya. Melihat kejadian tersebut, Num kembali turun dari mobil. Ia meminta para preman itu untuk berhenti dan berbicara baik-baik. Num bahkan membayar sebagian hutang si nenek sehingga para preman tersebut akhirnya pergi. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Pow, yaitu pemimpin kelompok preman tersebut. Ternyata Pow adalah putra dari bos mafia yang dulu pernah menjadi atasan Num. Pow dikenal suka memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil dengan bunga yang terus bertambah. Ketika seseorang tidak sanggup membayar, Pow akan memberikan tekanan dan mengambil barang-barang berharga milik mereka.
Kembali kepada Num yang mengantar nenek dan cucunya untuk pulang. Sesampainya di rumah, si nenek meminta Num untuk masuk sebentar. Si nenek bercerita bahwa dirinya terpaksa meminjam uang kepada para preman demi menghidupi cucunya. Sejak kecil cucunya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Num bertanya berapa jumlah hutang si nenek. Si nenek menjelaskan bahwa sebenarnya hutangnya sudah lunas sejak 2 tahun sebelumnya. Namun anehnya bunga pinjaman terus bertambah sehingga hutang tersebut tidak pernah benar-benar selesai. Mendengar cerita itu, Num merasa prihatin. Ia berjanji akan membantu dan melindungi si nenek beserta cucunya. Malam harinya saat berada di tempat tinggalnya, Num tiba-tiba merasa pusing. Tubuhnya mengalami kejang-kejang. Ternyata selama ini Num menderita tumor otak stadium akhir. Saat masih berada di penjara, Num sudah beberapa kali berkonsultasi dengan dokter. Namun dokter mengatakan bahwa tumornya sudah tidak memungkinkan untuk diangkat. Bahkan hidup Num diperkirakan hanya tersisa kurang dari setengah tahun. Di hari berikutnya, warung si nenek kembali didatangi para preman. Dagangan si nenek dibuat berantakan karena mereka kembali menagih hutang. Si nenek berkata kalau ia masih belum mempunyai uang. Ia memohon agar mereka berhenti. Namun salah satu preman justru melakukan kekerasan terhadap si nenek. Tidak lama berselang, Num datang. Melihat si nenek diperlakukan seperti itu, Num kehilangan kesabarannya. Ia langsung menghadapi para preman tersebut seorang diri. Dengan mudah, Num berhasil melumpuhkan mereka hingga para preman itu memilih untuk pergi. Tidak lama berselang, seorang polisi datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Seseorang menjelaskan bahwa warung si nenek dirusak oleh penagih hutang dan Num datang untuk membantu. Polisi tersebut meminta si nenek datang ke kantor polisi untuk membuat laporannya. Singkat cerita, si nenek akhirnya tiba di kantor polisi dan membuat laporan. Num juga berada di sana sebagai saksinya. Di tengah proses laporan, seorang polisi datang dan meminta Num untuk membuka topinya. Begitu melihat wajah Num, polisi tersebut langsung terkejut. Ia ternyata mengenal siapa Num sebenarnya. Polisi itu mengatakan bahwa Num pernah menjadi bagian dari kelompok penagih hutang dan dikenal sebagai salah satu anggota paling berbahaya. Num juga baru bebas dari penjara setelah terlibat dalam sebuah kejadian yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Si cucu nenek berusaha membela Num dan mengatakan bahwa pamannya adalah orang baik. Setelah keluar dari kantor polisi, si nenek mulai merasa takut kepada Num. Ia khawatir Num ternyata masih berhubungan dengan kelompok penagih hutang. Si nenek hanya mengucapkan terima kasih dan meminta Num untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Pau didatangi beberapa anak buahnya yang mengalami luka-luka. Mereka mengatakan bahwa Num adalah orang yang membuat mereka tidak berdaya. Tidak lama berselang, Pau mendapatkan telepon bahwa si nenek telah membuat laporan kepada polisi. Mendengar kabar tersebut, Pau menjadi sangat marah. Ia berniat memberikan pelajaran kepada si nenek. Malam harinya, Pau bersama anak buahnya mendatangi rumah si nenek. Si nenek segera mengunci pintu karena merasa takut. Pau meminta si nenek membuka pintu, tetapi si nenek menolak. Pau mempertanyakan kenapa nenek berani melapor kepada polisi setelah dirinya memberikan pinjaman. Menurut Pau, sekarang ia harus mengeluarkan uang lagi untuk menghadapi masalah tersebut.
Pau juga bertanya siapa pria yang membuat anak buahnya mengalami luka-luka. Pau semakin kesal. Ia menutup akses keluar rumah dan membuat si nenek serta cucunya tidak bisa meninggalkan tempat tersebut. Situasi pun semakin berbahaya ketika api mulai muncul dan menjalar di sekitar rumahnya. Si nenek pun memohon agar mereka dihentikan, namun Pau tidak peduli. Ia meninggalkan si nenek dan cucunya dalam keadaan terjebak. Keesokan harinya, Num datang ke warung si nenek untuk makan siang. Namun warung itu tidak buka. Num bertanya kepada pedagang di sebelahnya. Pedagang tersebut pun mengatakan bahwa si nenek telah meninggal akibat kebakaran, sedangkan cucunya berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Diduga kejadian itu berkaitan dengan laporan si nenek kepada polisi. Mendengar kabar tersebut, Num segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi cucu si nenek. Di sana Num terdiam saat dokter menjelaskan bahwa bocil tersebut mengalami luka bakar serius dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Mendengar penjelasan itu, Num langsung pergi. Ia menuju kuil untuk bertemu dengan biksu yang selama ini membimbing hidupnya. Sesampainya di sana, Num meminta maaf. Ia mengatakan bahwa pertobatannya mungkin harus berhenti dulu sejenak. Num tidak sanggup terus melihat orang-orang kecil ditindas, sementara hukum seakan tidak mampu memberikan perlindungan. Untuk terakhir kalinya, Num meminta izin kepada sang biksu. Ia ingin menghadapi kelompok Pau dan menghentikan mereka. Sang biksu pun hanya meminta Num agar berhati-hati. Adegan pun berpindah ke beberapa anak buah Pau yang sedang berkumpul di sebuah warung kopi. Tiba-tiba Num datang dan menghadapi mereka. Num menyisakan satu orang untuk ditanyai mengenai keberadaan si Pau. Awalnya pria itu tidak mau menjawab. Namun setelah mendapatkan tekanan dari Num, akhirnya ia memberitahu lokasi si Pau. Num segera pergi menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, Num masuk ke sebuah klub malam milik si Pau. Di tempat itu, ia bertemu dengan anak buah terkuat Pau bernama Jordi, yaitu seorang mantan anggota pasukan khusus. Jordi sudah mengetahui siapa Num dan seberapa berbahaya pria tersebut. Ia berusaha menghentikan Num. Pau justru merasa percaya diri dan menantang si Num, sehingga inilah yang terjadi. Dengan bantuan si Jordi, Pau berhasil melarikan diri. Num harus menghadapi Jordi dan beberapa anak buah lainnya. Menyadari dirinya kalah jumlah, Num memilih untuk mundur. Sebelum pergi, ia membuat klub malam tersebut terbakar. Dalam pelariannya, Num dikejar seorang polisi bernama Kong yang kebetulan berada tidak jauh dari klub malam. Kong berhasil memojokkan si Num. Namun saat melihat tato di tangan Num, perhatian Kong tiba-tiba teralihkan. Tato tersebut mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Num langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sayangnya, Num akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh si Jordi, mantan pasukan khusus yang menjadi tangan kanan Pau. Di sisi lain, Kong masih memikirkan tato di tangan Num. Tato tersebut sangat mirip dengan tato sahabatnya saat masih kecil. Seketika, Kong pun menyadari bahwa Num adalah sahabat masa kecilnya ketika mereka tinggal di panti asuhan. Sejak kecil, Num dan Kong sama-sama hidup di panti karena tidak memiliki orang tua.
Num memang dikenal sebagai anak pemberani yang selalu membela orang-orang yang lemah. Suatu hari, Num dan Kong pernah dihukum oleh pemilik panti karena melawan para pembuli. Padahal mereka hanya berusaha membela diri. Pemilik panti tetap memperlakukan mereka dengan kasar. Num yang tidak terima akhirnya melawan pemilik panti hingga berhasil mengalahkannya. Akibat kejadian tersebut, Num dikeluarkan dari panti dan hidup seorang diri di jalanan. Kong tetap tinggal di sana hingga akhirnya berhasil menjadi seorang polisi. Kembali lagi kepada Num yang baru sadar. Kini ia berada di markas bos mafia. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang biasa dipanggil Madam. Ternyata Madam adalah ibu kandung Shipou. Madam bertanya kenapa Num membuat kekacauan dan kenapa ia tidak kembali bekerja setelah bebas dari penjara. Num menjelaskan bahwa ia pernah berjanji akan melindungi seorang nenek dan cucunya. Namun Pau, putra Madam, justru membuat mereka mengalami kejadian yang tragis. Mendengar hal tersebut, Madam meminta maaf. Ia berjanji akan memberikan hukuman kepada Pau dengan syarat Num harus menghentikan semua ini. Madam juga memberikan kembali motor kesayangan Num yang pernah ia gunakan saat masih bekerja untuknya. Ia berharap Num bersedia kembali bekerja dengannya. Namun Num menolak. Ia mengambil motornya dan langsung pergi. Setelah Num pergi, Madam memanggil Shipou, yaitu anaknya. Madam memarahinya karena telah mencari masalah dengan orang yang salah. Num merupakan salah satu mantan anak buah terbaik Madam dan kemampuannya belum pernah tertandingi. Pau meminta maaf karena tidak mengetahui siapa Num sebenarnya. Madam menyuruh Pau meninggalkan negara sebelum Num berhasil menemukannya. Namun Pau menolak. Kembali lagi kepada Num yang mengendarai motornya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat berhenti di lampu merah, Kong menyadari bahwa pria tersebut adalah Num. Kong mencoba mengejarnya. Kejar-kejaran berlangsung cukup lama. Num akhirnya berhasil masuk ke dalam hutan. Kong tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak bahwa dirinya adalah Kong, sahabat masa kecil Num di panti asuhan. Mendengar suara tersebut, Num akhirnya keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba kepalanya kembali terasa sangat sakit. Penyakitnya kambuh dan Num kehilangan kesadaran. Setelah sadar, Num sudah berada di hadapan Madam. Ternyata, Kong menyerahkan Num kepada Madam karena membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun setelah Num diserahkan, si Kong ini justru ikut ditangkap. Madam tidak pernah berniat memberikan bayaran. Ia ingin menghadapi keduanya sekaligus. Pau juga berada di sana dan merasa puas melihat Num berada dalam keadaan tidak berdaya. Jordi lalu membawa Num dan Kong ke tepi danau. Keduanya lalu diikat dan dijatuhkan ke dalam air. Di dalam air, Num berusaha untuk membebaskan diri. Ia menggigit tali pengikat Kong hingga Kong berhasil terlepas. Kong segera kembali membantu Num.
Setelah sadar, Kong meminta maaf karena telah mengkhianati Num. Kong menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya. Di tengah percakapan, kondisi Num kembali memburuk hingga ia pun kehilangan kesadaran. Kong membawanya pulang. Malam harinya, Num sadar dan berusaha meninggalkan rumah. Sebelum pergi, ia mengambil pistol milik Kong karena berniat melanjutkan perjuangannya untuk menghadapi kelompok Sipau. Kong yang berada di ruangan lain baru menyadari bahwa Num telah pergi membawa pistolnya. Num memilih pergi ke kuil untuk menemui sang biksu. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Num berdoa agar diberi kekuatan dan keselamatan. Di saat yang sama, seorang warga melihat Num dan melaporkan keberadaannya kepada si Pau. Pau segera membawa pasukannya menuju kuil. Sesampainya di sana, Pau menjadikan sang biksu sebagai sandera. Num tidak bisa berbuat banyak. Pau membuat sang biksu kehilangan nyawanya. Dan kini giliran Num yang menjadi sasaran. Saat Num berada dalam bahaya, Kong tiba dan melepaskan tembakan untuk menghentikan mereka. Kong berhasil menyelamatkan si Num. Keduanya berlari menuju pasar malam. Anak buah Pau terus mengejar hingga terjadilah pertarungan di tengah keramaian. Dalam situasi tersebut, Num menemukan sebuah cara untuk melarikan diri. Ia masuk ke dalam sebuah tong dan menyalakan motor hingga berhasil keluar dari tempat itu. Sementara itu, Kong berhasil menghadapi si Jordi. Kong sempat menodongkan pistol, tetapi si Jordi berhasil merebutnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Kong mulai kewalahan menghadapi kemampuan si Jordi. Tapi beruntungnya Num datang membantu. Pada akhirnya, Num dan Kong berhasil mengalahkan si Jordi. Keduanya harus berpisah. Num akan melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi si Pau. Kong memilih untuk pulang dan memastikan kondisi anak dan istrinya. Tidak lama berselang, Num tiba di markas si Madam. Ia menghadapi para penjaga yang mencoba menghalanginya. Num melihat Madam berusaha melarikan diri dan segera mengejarnya. Ia berhasil memojokkan Madam dan bertanya mengenai keberadaan si Pau. Madam bersumpah tidak mengetahui lokasinya. Num meminta nomor telepon Pau agar ia bisa menghubunginya sendiri. Saat Pau menerima telepon, ia tetap tidak mau memberitahu lokasinya. Num akhirnya mengatakan bahwa jika Pau tidak mau bicara, ia akan menghadapi konsekuensinya terhadap si Madam. Pau akhirnya memberitahu bahwa dirinya berada di sebuah gedung kosong. Ia bahkan menantang Num untuk datang ke sana. Saat hendak pergi, Num sebenarnya tidak berniat menyakiti si Madam. Namun si Madam ini justru mencoba menyerangnya dari belakang, sehingga inilah yang terjadi.
Num lalu pergi menuju lokasi Pow untuk menyelesaikan semuanya. Sesampainya di sana, puluhan anak buah Pow sudah menunggunya. Num harus menghadapi mereka seorang diri. Karena menghadapi banyak orang sekaligus, Num sempat kewalahan. Beruntung Kong datang untuk membantunya. Di tengah pertarungan, Pow menyerang Num dan Kong dari atas gedung. Kong terkena serangan dan mengalami luka cukup serius pada kakinya. Num meminta Kong beristirahat dan membiarkan dirinya menghadapi si Pow. Saat Pow kehabisan peluru, Num masuk ke dalam gedung dan menuju lantai atas. Namun beberapa anak buah si Pow masih menghadangnya. Setelah berhasil melewati mereka, Num masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia menemukan seorang gadis bersama ayahnya. Mereka ternyata gelandangan yang selama ini tinggal di gedung tersebut. Num bertanya apakah mereka melihat si Pow. Namun keduanya tidak mau menjawab. Num melihat wajah gadis itu yang ketakutan. Ia pun menyadari bahwa Pow pasti berada di sekitar tempat tersebut. Num terus mencarinya. Dan benar saja, Pow bersembunyi di balik tumpukan barang. Pow lalu memohon agar Num mengampuninya. Mendengar itu, Num merasa kasihan dan sempat lengah. Lalu si Pow memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan membuat Num mengalami beberapa luka. Walaupun terluka, Num masih mampu untuk bangkit. Pow lalu menyandra gadis tersebut. Ia meminta Num meletakkan senjatanya. Mendengar itu, Num langsung menurut. Namun si Pow segera menyerangnya. Saat Pow hendak mengalahkan si Num, ayah gadis tersebut melemparkan sayuran basi hingga perhatian Pow teralihkan. Num lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak. Ia berhasil menjatuhkan Pow dan mengakhiri pertarungan mereka. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Num mengalami luka serius dan kondisinya semakin melemah. Di hadapan gadis tersebut, Num akhirnya menghembuskan napas terakhir. Meski begitu, Num pergi dengan perasaan lega karena perjuangannya telah selesai dan orang-orang yang ia lindungi akhirnya terbebas dari ancaman si Pow. Beberapa bulan berlalu, Kong kini mendapatkan kenaikan jabatan karena keberaniannya untuk membantu menghentikan kelompok si Madam. Sebelumnya tidak banyak polisi yang berani menghadapi kelompok tersebut. Karena keberaniannya, Kong dianggap pantas menerima penghargaan. Setelah itu, Kong bersama istrinya pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi anak mereka yang mengalami masalah pada otak. Namun dokter memberikan kabar mengejutkan. Kondisi anak Kong tiba-tiba membaik dan tidak ditemukan lagi sumbatan pada otaknya. Sang dokter pun mengatakan bahwa operasi tidak diperlukan lagi. Mendengar itu, Kong dan istrinya langsung merasa sangat lega.
ผลเกณฑ์ที่จะต้องเข้าผ่าตัดแล้วนะคะ Keesokan harinya, Kong menaburkan abu milik Num ke tengah laut. Kali ini Kong tidak sendirian. Bersamanya ada cucu si nenek yang dulu sempat berada dalam kondisi kritis akibat kebakaran. Ternyata anak itu berhasil bertahan hidup, dan ia kini tinggal bersama Kong dan keluarganya. Dan setelah itu film pun tamat. Mantap.